Pernahkah kita merasa tidak didengar? Pernahkah kita memiliki mimpi namun seakan tak diberi ruang? Bayangkan hidup di dunia seperti itu. Dunia yang membatasi langkah. Di sanalah seorang perempuan menulis bukan dengan tinta biasa, tapi dengan keberanian. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Surat kepada Nona Estela Seihandelar, 23 Agustus tahun 1900. Jika memikirkan keadaan Hindia dan Eropa dan membandingkannya satu sama lain, memang harus kita akui bahwa menyangkut akhlak laki-laki di sana, serambut pun tidak lebih baik dari keadaan di sini. Dan perempuan di sana sama tidak bahagianya dengan di sini. Walaupun ada perbedaan, setidaknya bahwa perempuan di sana, setidaknya sebagian besar dari mereka mengikuti laki-laki dalam bahtera perkawinan dengan kemauan sendiri. Sementara di sini, perempuan tidak boleh memiliki keinginan apa-apa, tetapi mereka dikawinkan begitu saja dengan siapa saja yang dipandang baik, berdasarkan sesuai keinginan dari orang tua atau wali yang di sini dianggap sebagai orang-orang yang berkuasa. Di dunia Islam, persetujuan perempuan, bahkan kehadirannya pada waktu menikah, tidak diperlukan. Misalnya, ayah bisa saja pulang hari ini dan memberitahu saya, "Kamu menikah dengan si Anu atau si Badu." Dan aku harus mengikuti suamiku. Atau aku juga bisa menolak. Tapi ini memberi hak kepada laki-laki tersebut untuk mengikatku padanya selama sisa hidupnya, tanpa memperdulikanku. Saya adalah istrinya, meskipun saya tidak ikut dengan dia. Dan jika dia tidak mau menceraikan saya akan terikat padanya sepanjang hidup saya. Sementara dia tetap bebas dalam perbuatannya, dapat sesukanya menikahi berapa perempuan saja, tanpa merisaukan sedikit pun tentang saya. Jika ayah menikahkanku seperti itu, maka aku pasti akan bunuh diri. Tapi ayah tidak akan pernah melakukan itu. Tuhan menciptakan perempuan untuk teman laki-laki. Dan takdir perempuan adalah bersuami. Betul, hal itu tidak dapat disangka. Dan dengan senang hati saya mengakui bahwa kebahagiaan seorang perempuan yang paling utama, bahkan berabad-abad kemudian dari sekarang, adalah hidup selaras bersama laki-laki. Tetapi, bagaimana bisa hidup selaras jika hukum pernikahan kami seperti saya uraikan salah satu contohnya kepadamu? Tidakkah seharusnya saya dengan sendirinya harus membenci, memandang rendah pernikahan? Jikalau pernikahan itu menganiaya perempuan dengan sangat mengerikan. Tidak, untunglah tidak setiap orang Islam mempunyai 4 orang istri. Tetapi setiap perempuan yang sudah menikah di dunia kami tahu bahwa dia bukan satu-satunya istri suaminya. Dan bahwa hari ini atau besok, suami tercinta dapat membawa pulang seorang perempuan yang memiliki hak yang sama atas suaminya seperti dia. Menurut hukum Islam, perempuan itu istrinya juga. Di daerahku Peraman, hidup perempuan tidak seberat seperti saudara perempuan mereka di daerah kerajaan seperti Surakarta dan Yogyakarta. Di sini, daerah Kuberman, para istri sudah sengsara dengan 1, 2, 3, 4 selir suaminya. Di sana, daerah kerajaan, para perempuan dianggap sebagai permainan anak-anak. Di sana, hampir tidak akan seorang laki-laki pun yang hanya memiliki seorang istri. Di kalangan bangsawan,
terutama di lingkungan raja, laki-laki memiliki sampai lebih dari 26 orang istri. Bolehkah keadaan ini berlangsung terus, Stella? Mereka sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu, sehingga mereka tidak menemukan apapun yang aneh di dalamnya. Tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa para perempuan sangat menderita karenanya. Hampir setiap perempuan yang saya kenal di sini mengutuk hak laki-laki itu. Tetapi mengutuk tidak akan membantu apa-apa. Tindakan harus diambil. Marilah wahai perempuan, gadis, bangkitlah. Marilah kita berjabat tangan. Dan mari kita bekerja sama untuk mengubah keadaan yang tidak terderita itu.